Al-Haqqil Mubin Fatiris Samawati wal Ardhin Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, baik yang ada di Masjid Al-Ikhlas Depok Maharaja atau yang ada di ruang Zoom, terutama yang bergabung di Majelis Formula Hati. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin. Pagi hari ini kita akan selesaikan surat Al-Kahfi. Kita di ayat 108, nanti insya Allah sampai ke 110. Alhamdulillah bisa menyelesaikan tadabbur dan tafsir surat Al-Kahfi selama 2 tahun ya, jadi panjang. Tahun lalu sampai tahun ini. Semoga keikutsertaan kita dalam majlis ini berlimpah karunia dari Allah SWT. Yang mengaminin saya doakan rezekinya lancar. Yang aminnya kenceng, istrinya setia. Mau kemana emang istrinya? Enggak kemana-mana. 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan yakni hai Muhammad, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya laut itu menjadi tinta untuk kalimatu rabbi, kalimat Rabbku, keputusan-keputusan Rabbku, yakni Allah. Karena fidal bahru, sungguh akan habislah itu lautan, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habislah kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimithlihi madada, seandainya kami datangkan tinta sama dengan laut tadi, yakni kedua kalinya. Ayat ini menunjukkan tentang luasnya cakupan Allah. Nah, kalimat Allah itu yakni keputusan Allah. Kata kalimat di Al-Quran itu bisa beberapa makna. Bisa bermakna keputusan, tapi juga bisa bermakna agama. Misalnya, i'la'u kalimatillah, itu makna agama. Tapi antara agama sama keputusan, sama-sama kalimat Allah SWT. Itu kan syariat dari Allah SWT. Makanya kalau di konteks ini, kalimat Allah atau keputusan Allah itu ada 2. Ada kalimatullahi syar'i, keputusan Allah secara syariat, itu yang wahyu itu, yang menjadi dasar agama, ad-din. Tapi kalimatullahil kauni, atau keputusan Allah yang bersifat alam semesta, keputusan Allah terhadap makhluknya, rizkinya dan semuanya. Makanya kata kalimat bisa bermakna, kalau ini mengandung dua-duanya. Nah, lebih luas kalau kita ingin dalami tentang proses keputusan Allah itu ada 4 tahap. Kalau tengok di buku Tauhid. Jadi keputusan Allah itu ada 4 tahap. Yang pertama ilmullah as-sabiq. Nah, ini ilmu Allah dulu mendahului proses keputusan itu. Allah tahu ini, Allah tahu itu, yang lalu dan yang akan datang dan seterusnya. Yang ada waktu, yang tidak ada waktunya. Setelah ilmu, maka Allah kemudian menentukan, namanya qudratullah atau takdirullah, keputusan Allah. Terjemahnya memang terbatas, karena kata terjemahan kadang nggak mewakili bahasa aslinya. Makanya untuk asma Allah atau untuk agama, kalau memang terjemahnya nggak bisa mewakili, digunakan bahasa aslinya aja, supaya tidak salah memahami. Ilmu Allah sabiq, kemudian tentu bab ini nggak terkait dengan waktu ya.
memang kita bahasanya pakai kemudian. Kedua, qudratullah. Allah kemudian menentukan. Setelah Allah, tentu setelah ini bahasa kita ya, Allah nggak terikat dengan waktu. Ilmu, kemudian penentuan, pakai kudrah. Setelah itu baru proses penciptaan, al-khalq. Kemudian yang keempat baru proses eksekusinya di akhirnya surat apa itu? Yang Asmaul Husna. Wallahul khaliqul bari. Itu kalau antum terjemahan, terjemahnya sama, maha pencipta. Al-Khaliq maha mencipta, Al-Bari juga maha mencipta. Cuman kalau Al-Khaliq itu gampangannya, ini ada bahasa gampangan untuk orang supaya kita memahami. Tentu detailnya Allah yang tahu. Al-Khaliq itu proses penciptaan yang dari awal. Makanya nanti ada Al-Musawwir, menggambar. Terus ada Al-Badi. Ini proses penciptaan semua. Proses penciptaan itu asma Allah yang mendahului namanya Al-Khalq atau Al-Khaliq ya. Allah mencipta, mencipta itu kemudian baru eksekusi ciptaannya. Jadi Al-Bari itu adalah tatbikul khalq, eksekusi penciptaan, itu namanya Al-Bari. Mungkin gambarannya Al-Khalq itu ya globalnya itu. Nanti eksekusi satu persatu gitu. Nah, kalau kita perhatikan proses penciptaan manusia, kan dari sperma, terus nanti menggumpal, terus, nah eksekusinya itu Al-Bari. Al-Musawwirnya di mana? Kalau Al-Musawwir kalau menggunakan doa waktu sujud kan wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Kalau untuk melihat proses kemudian setelah jadi global, terus nanti kan mulai ada lubang, terus mulai bentuknya kebentuk itu hari keberapa. Jadi penciptaan itu di Asmaul Husna ada 4 yang terkait. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Badi. Sebelumnya ada Al-Alim, terus ada Al-Khabir, itu lebih detail lagi. Terus ada Al-Qadir. Nah, kalimat Allah itu ya proses semuanya itu. Namanya kalimat Allah. Seandainya laut itu dijadi tinta untuk menulis kalimat Allah, itu habis. Ya betul. Allah memberikan gambaran pada manusia agar memahami kalimat Allah seluas itu dan tidak mungkin laut itu bisa mencukupi kalimat Allah. Makhluknya ini jumlahnya nggak terbatas, karena kita nggak bisa ngitung. Dan masing-masing makhluknya itu punya keputusan sedetail-detailnya. Ini makhluknya aja, selain manusia ini kan triliunan. Selain bumi, triliunan. Nggak tahu jumlahnya. Masing-masing makhluknya itu punya keputusannya sedetail-detailnya. Makanya sebagian ulama mengatakan ada keputusan global, keputusan tahunan, keputusan bulanan, keputusan harian, keputusan zaman detailan. Itu masing-masing ada keputusannya. Itu mah sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar, tapi isinya itu malam keputusan. Kan ada maknanya 2 kan. Lailatul Qadar malam kemuliaan, Al-Qadr yakni Dzatul Qadr, Laila Dzati Qadr, malam yang punya posisi. Atau Lailatul Qadr yakni Laila Al-Qadr yakni Qudratullah, Laila keputusan, malam keputusan. Makanya baik makna ini atau makna ini ya beribadah dan minta dan berdoa semoga dapat keputusan baik. Makanya kalau malam-malam Al-Qadar itu ibadah yang ditekankan itu setelah taubat itu doa. Doanya sebanyak-banyaknya. Semoga jadi keputusan. Itu salah satu maknanya. Nah, kita coba tadi, setiap makhluk aja itu punya keputusan detail detail-detailnya. Ya nggak mungkin lah lautan itu bisa mencukup untuk menulis keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tauhid itu kan ngantuknya orang ngantuk, bangunnya orang bangun, nyendernya orang nyender.
Itu semua sudah Allah putuskan. Jadi kalau hari ini nyender itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Iya betul enggak? Antum kalau ketemu ulama-ulama sepuh, baik dimanapun, biasanya memang sudah kalau udah sepuh ya, kalau udah muda biasanya belum. Udah sepuh mau di Timur Tengah, mau di Asia Tenggara, melihat keadaan, keadaan bisa jadi kayak dakwah atau mungkin keadaan masyarakat nggak baik, itu ngomong gini ya sudah kita syukuri dulu gitu. Misalnya ada keadaan misalnya apa keadaan nggak baik, gitu. Itu pertama kali yang keluar apa? Ya sudah kita terima dulu keputusan Allah. Gitu. Baru kita bahas sebabnya. Tapi anak muda kan ini gimana ini? Wah kita ini ya anak muda biasa. Makanya kalau Ustadz sebelum 40 pasti semangat. Kalau udah 40 bawah, sudahlah kita terima. Itu kayak gitu. Pokoknya Ustadz kalau masih nyodok sana nyodok sini itu 40 ke bawah itu pasti. Tapi kalau sudah ya kita syukuri, kita terima. Itu berarti sudah 50 itu biasanya. Nah kalau 50 60 masih semangat itu berarti salah umur biasanya. Jadi saya ketemu kiai-kiai sepuh itu melihat dinamika pergolakan negara gitu. Pertama kan ya udah kita terima keputusan Allah dulu. Allah pasti punya maksud baik terhadap keputusan ini gitu. Udah terus yang kita bisa kerjakan ya udah kita perbaiki gitu. Selalu karena ini nggak mungkin tidak mungkin di luar keputusan termasuk apa yang menimpa saudara kita di Arab, termasuk yang menimpa di Gaza. Itu kalau orang tua pasti ini pasti Allah sedang memainkan keputusannya. Mereka telah diuji ya kita doakan. Gitu. Tapi ini ada maksud baik pasti. Masa tiba-tiba orang enak-enak diserang gitu. Padahal sudah senjata-senjata apa, diserang. Mungkin bagi orang yang tidak di sana kasihan. Mereka syahid, senang juga dia. Jadi nanti tunggu aja sebelum asar dia akan datang. Lembut sekali, terus disodorkan makanan dari balik pintu. Pokoknya luar biasa. Datang temannya sebelum asar, yang datang itu pakai kayu bakar dipanggul sampai keringat bercucuran. Akhirnya datang. Kapan tadi datang tadi? Gitu. Itu yang di dalam tadi siapa? Itulah istriku. Loh, yang kemarin kemana? Udah meninggal. Allah ganti dengan yang baik itu. Alhamdulillah kamu nggak lagi repot ya. Tapi setelah istriku meninggal itu, singa-singa nggak mau ikut aku lagi. Inilah aku sekarang bawa kayu bakar dengan aku. Jadi sekarang dipilih, diuji lewat istrimu, dikasih karomah singa, atau tidak dikasih karomah singa, istrimu baik. Ayo pilih mana? Nah, itulah kalimat Allah. Jadi kalimat Allah itu, yaitu keputusan Allah, terserah ia lewatkan mana saja. Tapi yang jelas kalimat Allah itu baik. Nah, ini ngomongnya gampang. Prakteknya kita deg-degan setiap hari. Jadi sedetail itu keputusan Allah SWT. Nah di ayat ini jelaskan ya beberapa pelajaran pentingnya. Pertama bahwa keputusan Allah itu luas tak terbatas. Sehingga digambarkan seandainya laut atau laut dua kalinya dipakai nulis keputusan Allah itu enggak cukup. Padahal selaut itu. Yang kedua dari sini maka setiap orang harus paham betul, kemudian naik menjadi meyakini betul bahwa keputusan Allah mencakup dimensi detail hidupnya. Tidak ada yang lewat. Jadi seandainya terjadi engkau sudah mengambil sebab, itu juga bukan karena sebabmu. Atau terjadi kesalahan karena itu memang kesalahanmu, itu juga keputusan Allah. Meskipun kalau ada kontribusi buruk, nggak perlu dinisbatkan kepada Allah. Sebagai adab kepada Allah. Tapi itu mencakup semuanya. Misalnya tiba-tiba antum tidur terus nggak sahur. Padahal siang itu kau harus kerja keras. Nah, itu sudah keputusan Allah. Dan di konteks ini nggak usah
ngetok-ngetok kepala, ya udah disyukuri aja. Terus kita masih muda, nggak bisa makan daging, itu keputusan Allah Taala itu. Ya nggak apa-apa. Mana orangnya? Kalau makan daging pusing kepalanya. Ya nggak apa-apa, itu keputusan Allah. Disyukuri aja. Gitu. Pasti baik. Tidak ada urusan Allah yang buruk. Serius. Antum kalau perhatikan, mau eksperimen hidup itu kita perhatikan sebulan aja, sebulan, nggak usah jauh-jauh. Engkau akan menemukan bunga-bunga keputusan Allah. Kenapa kok ini apa, ini apa, ini apa, ini luar biasa. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Bahkan even kalau kita diizinkan berbuat keliru, kan nggak mungkin luar biasa Allah kan. Itu adalah hikmah ilahi yang luar biasa. Dengan syarat kamu tidak niat keliru ya. Kalau niat keliru beda lagi, itu namanya maksiat kok. Kan ada orang salah karena khilaf, jebak, apapun lah gitu. Itu ada hikmahnya. Kecuali kalau kita memang mau mengingkar apa maksiat kepada Allah, itu beda lagi urusannya. Karena berarti sudah ada niat buruk. Gitu. Tapi seandainya itu enggak. Oleh karena itu, setelah ilmu meyakini, hendaklah kita bisa bersyukur kepada Allah kalau keputusan yang kita terima itu baik. Dan sabar kalau keputusannya tidak cocok dengan keinginan kita. Setelah syukur dan sabar, naik. Nah, itu yang paling tinggi. Namanya ridho. Ridho itu sebenarnya itu pencapaian tertinggi orang terhadap keputusan Allah yang sudah kita baca dari kecil. Jadi kita itu dari kecil sudah diajarkan oleh agama ini agar mencapai proses itu. Karena hubungan terbaik dari seorang hamba kepada keputusan Allah itu namanya ridho. Raditu billahi rabba. Cuman untuk mencapai ridho ini butuh 60 tahun. Wong kita itu kan punya banyak keinginan. Enggak semua keinginan kita Allah cocoki. Yang terjadi itu bukan keinginan kita, itu keputusan Allah. Jadi bukan Allah yang mencocoki keinginan, naudzubillah min dzalik. Kita yang mencocoki keputusan Allah. Maka ada sebuah riwayat hadis qudsi tapi ini. Anda nggak tahu sahih tidaknya, tapi populer sekali. Malam yarda ala qala'i walam yasbir walam yashkur ala na'ma'i walam yasbir ala bala'i fal yatlub rabban siwaya wal yakhsud min takhta sama'i. Yang tidak syukur atas karunia yang Allah yang aku berikan dan nggak sabar atas musibah yang dari aku, hendaklah cari Tuhan selain aku dan keluar dari kolong langitku. Ini diceramahkan Zainuddin MZ waktu saya umur 15 tahun. Dengar pengajian ini tuh di Jepara. Lagi rame-rame tahun 85-an lah. Jadi ridha atas keputusan Allah. Semoga Allah berikan kita ridha. Kalau sudah ridha pada keputusan Allah, hidup ini ada satu pilihan, cuman bahagia. Udah ridha kok. Ridha itu apa sih? Seneng, lapang, nerima banget itu ridha. Ridha itu di atas cinta. Menerima dengan sukacita dan penuh cinta. Itu namanya ridha. Dan orang-orang mukmin kalau ridha kepada Allah, Allah akan ridha nanti. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dari kalimat khosyia rabbah. Makanya kalau khosyia rabbah, ya dia rodu'an. Rodu kepada Allah Ta'ala. Kalau dia ridha kepada Allah, nanti insya Allah Allah ridha kepada. Dan semoga Allah berikan kita ridha. Apalagi kalau sudah umur-umur di atas 40 nggak ridha mau ngapain? Umur di atas 40 nggak ridha mau ngapain? Ini mau kawin nggak laku. Mau apa? Udah ridho aja. Ridho. Itu bahagia sekali. Meskipun itu nggak harus umur 40, ya dari kecil juga harus ridho. Cuman kalau masih muda kan kalau masih ngak ngek gitu. Begitu sudah, sudah lah. Makanya bagi aki, Ki, kok seneng banget sama nenek-nenek? Nah, gimana lagi? Ya aku juga udah aki-aki kan. Memang kemana lagi ya? Ya udah, ya aki-aki jadi sama nenek. Nenek.
Yang terakhir ya pelajaran dari bab ini. Nah, karena luasnya keputusan Allah dan wajibnya kita ridho atas keputusan Allah, maka dalam rangka menyambut itu, sebagaimana juga keputusan Allah kepada hambanya di alam semesta, maka kita wajib menyongsongnya dengan sebab yang baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Kadang biasanya kalau kita sudah ngomong ridho, itu lupa akhdul asbab. Dan kalau ngomong akhdul asbab, mengambil sebab, rupa ridho. Ini harus jalan dua-duanya. Ridho itu dari awal, akhdul asbab juga dari awal. Bahkan sebab itu sebenarnya bagian dari kalimat Allah. Ulangi lagi ya. Sebab itu bagian dari kalimat Allah. Makanya ada hadis qudsi itu, hadis yang kemarin sudah kita bahas tuh. An-nas muyassarun lima khuliqala. Manusia dimudahkan untuk apa diciptakan. Dimudahkan apa? Dimudahkan sebabnya. Jadi kalau Allah ciptakan, Allah putuskan misalnya kau itu di utara, Allah akan berikan jalan menuju ke utara. Kalau keputusanmu ke selatan, Allah kasih jalan menuju ke selatan. Makanya kalau ada kesulitan, itu salah satu tanda apa? Itu bukan ke arahku ya gitu. Jadi sebab itu bagian dari kalimat Allah. Makanya mohon kepada Allah dikasih sebab. Gitu. Sebagaimana mohon dikasih hasil, mohon juga dikasih sebab. Sebab menuju hasil. Nanti Allah akan bimbing. Itulah hikmah ihdinas siratal mustaqim setiap hari. Dibimbing untuk mendapatkan sebab-sebab yang baik. Gitu ya. Lanjut. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ini 110 ya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Masya Allah. Ayat Kahfi ini ditutup menggunakan ayat yang luar biasa. Tentang ilmunya Allah, setelah itu pindah tentang gimana tauhid dan taat kepada Allah. Katakan hai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Saya hanyalah seorang laki manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilawah. Ya. Apa wahyukan? Bahwa ilahmu itu ilah yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Maka barang siapa yang ingin bertemu Rabbnya, falya'mal amalan salihah. Hendaklah ia beramal amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dan tidak menyekutukan tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun, dengan seorang pun. Clear? Ayat 110 ini pesannya sama dengan ayat pertama. Al-Kahfi ini ditutup sama dibuka dengan pesan yang sama-sama kuat. Antum buka di ayat 1 ya, yang sudah kita pelajari 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Atau setahun lalu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu basyiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati ana lahum ajrun hasan makithina fihi abada wa yundhira alladzina qalu takhadallahu walada. Jadi memang ayat surat Al-Kahfi tentang penurunan kitab, dan kitab itu penegasannya kasih ingdar, kasih tafsir, ingdar kepada yang menjadikan Allah punya anak, menyekutukan. Di akhir, annama ilakum ilahu wahid. Kalau ingin bertemu Rabb, falya'mal amal salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jadi pesan tauhid dan ikhlasu tauhid itu menjadi hal yang pokok. Ini kita ulang mungkin ke 10.000 kali. Ayo jaga tauhid kita, jangan sampai ada sedikit pun debu-debu syirik. Naudzubillahi min dzalik. Gitu.
Di ayat 110 ini ditegaskan bahwa Rasul itu manusia yang diberikan wahyu padanya. Nah, ini menarik ya, penegasan bahwa Rasul itu manusia. Dan Rasul yang manusia ini, dan ia tetap manusia, ini punya hikmah yang luar biasa. Agar manusia yang lain, yakni umat Rasulullah, itu bisa mencontoh Rasul dan tidak ada alasan untuk tidak mencontoh. Karena sama-sama manusia. Adapun mukallaf lain yang berupa jin, dia akan lebih mudah nyontoh Rasul karena dia dikasih kekuatan lebih. Gitu. Jadi jin itu kekuatannya lebih, nggak kayak orang. Ya itulah memang Allah takdirkannya kekuatannya lebih. Kuatnya tak terkira. Nggak tahu jin itu pernah lelah apa nggak ngerti. Tapi pokoknya disuruh dorong truk aja kuat. Suruh narik truk dari jurang gitu. Itu jin itu kuat, berarti kuat banget orangnya. Nah kita kan terbatas. Kedua, diwujudkannya Rasul sebagai bashar, ini adalah memberikan pesan penting bahwa beragama itu tidak mengeluarkan orang dari kemanusiaan. Itu yang selalu saya sampaikan. Jangan sampai beragama mengeluarkan kita dari sisi kemanusiaan. Karena sampai serasi pun Rasul tetap manusia. Makanya boleh sedih, boleh apa, dan lain sebagainya. Tapi sedihnya tidak sampai sedih yang mengurangi kadar tauhid. Yang kemanusiaan ini menjadi penting dalam praktek beragama. Supaya orang tidak terberatkan oleh praktek agama. Allah kan tahu kenapa dipilih yang paling lemah di antara tiga orang ini. Karena ada makhluk yang mukallaf itu kan tiga ya, malaikat, jin, sama manusia. Yang paling lemah kan manusia di antara tiga ini. Malaikat ya kuatnya pol, bisa terbang ke langit. Nah, kita terbang paling berapa? Seorang pevoli paling tinggi 1 meter anunya, loncatnya. Kita, nah, dipilih yang paling lemah. Karena memang agama ini dipakai untuk makhluknya ini. Karena Allah sudah tetapkan manusia ini yang disuruh ngelola alam semesta. Kemudian aturannya namanya agama. Ya tidak mungkin manusia menghilangkan kemanusiaannya. Gimana ngerubahnya? Makanya agama itu pasti cocok dengan sisi kemanusiaan. Kita diatur jam tidur persis kebutuhan kita. Kita diatur nikah persis kebutuhan kita. Diatur makan persis kebutuhan kita. Gitu ya. Dan ini pesannya, karena Rasul tetap manusia, cuman bedanya dapat wahyu. Nah, wahyu itu ya dijalankan oleh yang namanya manusia, nggak berubah jadi malaikat, atau nggak berubah jadi yang lain. Cuman manusia yang taat ini, begitu ditaat kepada Allah, ya Allah muliakan sak mulia-mulianya melebihi yang lain. Tapi kalau dia tidak taat, ya Allah hinakan sak hina-hinanya melebihi yang lain, bahkan lebih hina daripada binatang. Bayangin. Yang kedua pelajarannya ada wahyu kepada Rasul, yaitu yang menyebabkan Rasul berbeda kan dapat wahyu. Itu juga menjelaskan kenapa Rasul bisa mengatasi semuanya, kan dapat wahyu. Keputusan-keputusan Rasulullah itu dari wahyu, makanya nggak ada yang salah. Nah untuk umat Rasulullah, kan nggak ada wahyu lagi. Tapi ada yang disebut dengan ilham dari Allah, itu kalau kita sering dapat membantu proses keputusan. Nah, makanya manusia biasa perlu dekat kepada Allah, supaya dapat bimbingan dari Allah. Nah, itu namanya hidayah, namanya ilham, namanya taufik, itu semuanya ada. Kalau Rasul dapat wahyu, kalau umat Rasul dia bisa dapat ilham. Gitu. Semakin jauh dari Allah, ya semakin akan bersiko keputusannya. Semakin dekat kepada Allah, caranya bisa dari mimpi, bisa dari Allah ilhamkan ke hatinya, dan macam-macam. Sampai nanti terakhir puncaknya namanya taufik. Taufik itu yang paling tinggi.
Kadang namanya taufik bagi topik gitu. Jadi dianggap ringan. Jadi bahasa-bahasa agama ini sering terdegradasi nilainya karena faktor budaya. Kayak kata takwa. Itu kan mulia sekali. Tapi karena baju takwa 50.000 jadi terdegradasi. Taufik itu adalah Allah cocokkan hambanya dengan keputusannya. Kan gimana orang taufik? Taufik itu pencocokan artinya. Taufik pencocokan. Apa maknanya? Allah kan yang punya keputusan. Yang terjadi ini kan keputusan Allah. Allah cocokkan hambanya ini dengan keputusannya. Jadi akhirnya benar terus. Gitu. Baik di konteks syar'i atau kauni. Kalau syar'i misalnya selalu terbimbing untuk taat. Kalau nggak taat, itu Allah nggak kasih kesempatan. Jadi tetap aja ujungnya taat. Nah, itu yang Rasul sebelum jadi Nabi kan sudah dijaga oleh Allah kan. Mau datang ke Nadi yang mau tempat minum itu ketiduran sampai duha. Itu namanya taufik. Allah cocokkan keputusan hambanya dengan keputusannya. Atau Allah bimbing hambanya nyocoki keputusannya. Jadi ya nggak pernah salah. Yang kedua, kalau yang kau nih sama Allah kan punya keputusan. Ini rezeki begini, rezeki gini, rezeki gini gitu. Nah, dicocokin, akhirnya ketemunya enak. Yang repot tuh kan gini, contoh yang repot tuh. Ini asumsi aja. Istrimu itu sebenarnya di samping rumahmu, itu calon istrimu itu. Kayak enggak. Tapi karena memang tetangga lah, ngapain ya sama tetangga. Mulai dia ngelingker tuh. Nyari ke temennya lamanya, udah naudzubillah lah, pacaran sini. Ngelingker, capek, umur 40 gak ada dapat. Melihat sebelahnya, wih, lo belum nikah? Belum. Emang kenapa? Nggak ada yang lamar. Cocok juga ya ternyata. Kenapa gua bodoh gitu kata dia. Makanya, itu belum nikah kenapa? Lah dulu kan emang kita mau nyono, lo ngawur sih kan itu kita udah cocokkan dulu sama orang tuanya. Dan dia udah kadang suka dari kamu tuh, tapi ya sudah, wong lo emang ngawur gitu. Makanya dilamar jadi. Pertanyaannya, kalau istrimu itu memang sebenarnya ke situ, kenapa ngelingker sama 15 tahun ke luar negeri itu nggak dapat? Itu namanya nyari susah hidup itu kayak begitu. Dan ada tipe-tipe nyari susah. Nah, tipe nyari susah itu sebenarnya kalau bahasa agama nggak dapat taufik. Jadi Allah kasih yang salah-salah dulu ke sana tuh, muter ke sana. Padahal ke sini sebenarnya. Nah, kalau dapat taufik itu nyuk gitu, nyuk gitu, nyuk gitu. Itu namanya taufik dan itu didapatkan karena kedekatan kepada Allah. Man adzali wali faqad adza bil harb. Nah, kalau Rasul dapat wahyu, hamba-hamba yang lain ini umat Rasulullah ada proses pembimbingan dari Allah itu. Nah, yang terbaik ini namanya itu yang menyebabkan karena para Rasul nggak pernah kalah. Langsung dapat wahyu gimana mau kalah? Gak mungkin lah kalah. Makanya semoga Allah berikan kita taufik ya. Bukan dikasih topik ya, taufik kok. Nomor 3 pelajarannya. Nah, wahyu yang salah satu bunyi wahyu yang diberikan kepada Rasulullah namanya annama ilahukum ilahuwah. Ini adalah pesan paling penting dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Annama ilahukum ilahu, ilahnya satu. Yang menciptakan alam ini satu. Allah Subhanahu. Jadi pesan tauhid dan ikhlas tauhid itu adalah pesan paling penting dari wahyu. Semoga kita bisa menyempurnakan tauhid kita ya. Amin. Ini PR yang tidak bisa berhenti sampai kapanpun. Kita harus selalu memperbaiki tauhid dan ini. Ya, ini sudah kita bahas beberapa kali. Semoga kita nggak terjebak apapun yang namanya syirik. Naudzubillah. Nomor 4. Nah,
diberikan satu statement, "Faman kana yarju liqa'a rabbi," yang ingin bertemu Allah. Nah, ini konsep yarju liqa'a, konsep berharap. Ada memang orang nggak ingin ketemu Allah. Ya, mestinya ada. Karena disabdakan, difirmankan. Ingin bertemu Allah, itu satu klausul besar dari bab yang namanya roja. Berharap kepada Allah itu bunyinya banyak. Ulangi lagi ya. Berharap kepada Allah itu bunyinya banyak. Bisa berharap kepada rahmat Allah. Bisa berharap kepada balasan dari Allah. Termasuk bisa berharap bertemu Allah. Nih yang berharap ketemu Allah. Berharap ketemu Allah itu lahir dari satu sifat paling mulia. Namanya mahabbah. Cuman bab mahabbah ini bab besar. Kenapa dia berharap ketemu Allah? Ada yang mencintai Allah. Kalau nggak ada bab itu, nggak ingin ketemu Allah. Ia telah menyembah berpuluh-puluh tahun. Ia belum pernah ketemu. Ia ingin ketemu. Nanti puncaknya ia melihat. Nah ini prosesnya. Jadi ada roja liqa'a rabbi. Setelah berharap itu naik. Namanya asyauq. Rindu liqa'a rabbi. Nah kalau sudah asyauq ila liqa'i rabbi, ya semoga suatu saat nanti di hari kiamat, di hari akhir kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berharap ketemu Allah itu makam tinggi. Berharap bertemu Allah. Di samping di sana ada takut bertemu Allah. Sama-sama itu orang. Ada yang rutenya takut bertemu Allah, itu sama-sama mulia. Kenapa takut? Aku takut bertemu Allah. Ntar kalau aku ketemu, ntar keliru, salah, aduh bubar aku. Padahal emang nggak mungkin pasti ketemu. Tapi pas ketemu, takut. Tapi yang satu ini enggak. Malah berharap ketemu. Karena merindukan Allah SWT. Jadi kata yarju liqa rabbi itu basic utamanya bab roja dan mahabbah. Nah itu salah satu makom di tazkiyatun nafas. Ada 9 makom yang wajib. Nanti semoga berkesempatan kita nanti bisa belajar nih. 9 makom. Ini istilahnya makom ya. Pertama ini as-sadiqah, kedua ikhlas, syukur, sabar, terus nih mencintai Allah, mahabbah kepada Allah. Terus takut pada Allah, berharap pada Allah, tawakal pada Allah, terakhir zuhud. Nah, makom mencintai Allah sama berharap itu adalah basic dari yarju liqa Arab. Ingin bertemu Allah. Ingin bertemu Allah karena punya harapan yang tinggi kepada Allah. Harapan dapat rahmatnya, harapan juga bertemu. Harapan dapat pahala. Karena ia mencintai, ia juga berharap ketemu. Makanya kalau tidak ada basic mahabbah sama roja, ya nggak ingin. Nah, yang di sini tekan yang ingin bertemu Rabbnya, maka dua yang syaratnya. Fal ya'mal amalan salihan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jadi imannya bersih dan beramal saleh. Insya Allah kita bertemu. Nah, pertemuan pertama bagi orang mukmin dan manusia secara umum itu liqa al-hisab, pertemuan hisab. Nah, orang-orang mukmin yang bertemu di hisab, waktu dipanggil dia mau datang dengan sukarela. Karena ada semacam perasaan nyaman. Kalau orang kafir, orang-orang fasik, naudzubillah, bertemu Allah, udah takut duluan. Sehingga perlu ditarik oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah. Nanti pertemuan kedua, nanti. Waktu sudah di surga, dia akan melihat Allah. Yang ingin bertemu Allah. Nah, ini bahasa, ini harus bisa masuk di benak kita. Semoga suatu saat nanti Allah berikan kita makom roja. Kemudian naik menjadi makom mahabbah.
Bahkan merindukan Allah SWT. Karena ia memang hambanya diciptakan, terus dipenuhi, dibimbing, dijaga, disayangi, dikasihi, diberi, bagaimana enggak mencintai yang membuat hidupnya menjadi luar biasa. Nah, itu ya. Jadi kami ulangi lagi di nomor 4 ini, pelajarannya ada makom roja. Salah satu bentuk roja namanya liqa Rabbi. Nah, untuk bisa mencapai ini, supaya bisa bertemu Allah, syaratnya imannya benar dan beramal saleh. Nah, semoga Allah mudahkan kita bisa memperbaiki iman dan terus beramal. Kemarin kita sudah sebutkan tentang peta amal soleh. Semoga kita amal solehnya itu lengkap ya. Ibarat kalau orang garap soal itu, kalau soalnya itu ada 5 halaman, pastikan setiap halaman kebuka. Jangan sampai soal 5 halaman, yang kita garap cuma 1 halaman pertama. Yang lain nggak kegarap. Itulah kalau kita nggak tahu peta amal soleh. Kita untuk garap yang tampak-tampak. Nah, padahal amal soleh banyak yang di luar yang kita pahami itu. Sama dengan bab menyempurnakan iman. Sehingga tidak ada syirik. Ada beberapa case yang memang tidak sampai syirik ya. Tapi itu mengurangi kesempurnaan iman. Contohnya tergantung pada selain Allah. Contohnya berharap kepada selain Allah. Contohnya takut kepada selain. Contohnya lagi deg-degan kalau nggak punya duit. Itu sama itu. Nggak nyampe syirik. Tapi itu mengurangi kesempurnaan. Serius tuh. Kita memang imannya masih di situ. Kalau nggak punya duit pusing. Gitu. Begitu duit langsung senang. Nah, berarti engkau percaya kepada memang nggak sampai kufur, karena memang nggak masuk beriman. Tapi betapa tergantungnya kita kepada makhluk Allah SWT. Tergantung. Sama tuh si bucin-bucin itu. Bu, kalau kamu nggak ada, nggak bisa hidup. Itu mah nggak sempurna imannya. Terus gimana? Aku nggak tergantung pada kau. Pergilah kau, aku juga tenang. Wis, ngeri kali kau. Nggak gitu ya. Jadi memang betul kesempurnaan iman perlu dicek. Dan kesempurnaan iman memang harus didampingi dengan kajian tauhid dan tazkiyatun nafas. Kalau enggak, nanti iman kita dangkal. Kalau enggak ada tazkiyatun nafas ini. Karena yang namanya bergantung pada selain Allah, itu kan secara iman ya sudah, pokoknya enggak tergantung, sudah. Tapi proses penguatannya ada di tazkiyatun nafas. Dan betul, kalau orang sudah sesempurna itu, iman enggak bergantung siapa? Ya Rasulullah itu. Rasul itu, coba bayangin. Pernah suatu hari, di rumahku enggak ada apa-apa, kata Aisyah, kecuali air sama kurma. Normal hidupnya, nggak pusing. Coba kita cuma punya beras doang, pusing nggak? Kan kalau kurma sama air, sama kan beras sama air, gitu doang kan sama dengan kita gitu ya. Nah karena itu 3 bulan. Tolong bin Zubair, mantunya Abu Bakar, asyara bil jannah. Ketika ia punya 1.000 dinar, dia justru, apa pendapatmu kepada istrinya? Ada seorang hamba Allah yang su'dan kepada Allah. Loh, maksudnya, bukankah ketika kita punya uang sebanyak ini su'dan kepada Allah, seakan-akan Allah nggak ngasih rezeki kepada kita, sehingga kita butuh nabung. Akhirnya kata istrinya, di mana akhlaknya Abu Talha? Oh, kamu setuju akunya? Sehari itu dihabisin, tinggal 1 dinar. Dia nggak tergantung kepada dinar. Ini omongan wah kayak begini ini baru kita omongkan. Prakteknya mah kita ada di bawah sumur bor sana. Nah, semoga sih Allah bimbing kita. Nggak tergantung kayak gitu. Akhirnya imannya itu betul-betul bagus. Dan semoga akhirnya kita semakin beramal saleh, kita bisa bertemu Allah SWT. Disinilah orang mukmin menjalani hidup
Sehingga kematian tidak ditakuti, tapi kematian justru dirindukan. Tetap doanya tetap ingin umur panjang dalam kesolehan dan keberkahan. Tapi mukmin karena ingin ketemu Robnya, menghadapinya jadi rileks sekali. Lagi-lagi kami ulangi lagi, semoga umur kita panjang dalam barokah, soleh, dan Allah berikan kita kemuliaan dunia dan akhirat. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Dan berarti selesai sudah rangkaian agenda tadabbur dan tafsir di bulan Ramadan kali ini. Jika dalam proses kajian sepanjang Ramadan ini ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kita masuk ke sesi terakhirnya, ya ini tanya jawab. Kita mulai dulu dari ruang Zoom meeting karena sudah ada tadi penanya sejak awal. Ada, Pak? Ada Ustadz dari Ibu Asmana Setiawati. Assalamualaikum Ustadz Musinin, mau bertanya, apakah jika kita sudah mencoba bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, tapi terjadi perceraian juga, apakah ini juga termasuk takdir buruk yang harus diterima dengan ridho? Sementara di mata masyarakat, perceraian adalah sesuatu yang buruk, apalagi bila terjadi di saat usia sudah tidak muda. Iya, Masya Allah. Semoga kita selamat ya dari bab ini. Tapi yang pertama, yang terjadi itu pasti kuasa Allah dan takdir Allah. Yang kedua, sebaiknya tidak menyebut ini takdir buruk. Sebaiknya kalau nggak bisa mengatakan ini takdir baik, karena berat di hati, katakan ini takdir baik. Sebagai bentuk adab kepada Allah. Ya. Kalau istilah takdir baik, takdir buruk memang ada. Tapi itu kan istilah untuk standar. Sebagai adab kepada Allah, katakan ini kepada Allah. Itu ya. Yang berikutnya, usahakan dan sebaiknya kita tidak pernah dibayangi oleh pandangan orang. Karena itu mengganggu. Kan di mata orang, cerai di usia tua jelek. Enggak, mataku enggak. Kan saya juga mata orang. saya ingin, karena ini bagian dari proses berpikir supaya enggak terbebani. Jadi berpikir dan bersikap selalu dibayangi pandangan mata orang itu sangat membebani. Di samping itu bagian dari bagian dari riya, mengurangi kadar ikhlas, di praktek itu buruk, itu terbebani betul. Gitu. Bahwa pandangan orang itu bisa jadiin suple untuk evaluasi boleh, tapi jangan jadiin referensi karena itu beban. Misalnya udah tua cerai, ya sudah emang jalannya enggak oke, enggak buruk, enggak bagus, nikah aja lagi cepet. Ustadz sembarangan, ya hidup dibuat ringan, jangan dibuat berat. Udah cerai mau berat-berat mau gimana lagi? Terus kenapa ya masnya tega banget? Enggak gitu. Nomor 3 ya, usahakan betul bisa menyingkirkan kata pandangan orang di benak kita. Usahakan. Bahwa pandangan orang sebagai bentuk rasa malu itu boleh jadiin sebuah referensi supaya keputusan kita nggak salah. Sebagai namanya evaluasi sosial ya, itu bagian dari referensi. Tapi jangan jadiin rujukan sehingga nanti jadi motif gitu, malah nanti mengurangi kadar keikhlasan. Yang ketiga, yang keempat, nah dalam situasi yang sudah terjadi ada 2 yang bisa dikerjakan. Yang pertama sudah diterima hatinya menerima bab ini, ya udahlah mau cerai mau gimana lagi sudah.
Yang kedua cari solusinya. Gitu. Solusinya apa nih? Apa mencoba merayu kembali misalnya. Mas, udahlah udah tua kawin lagi. Ya udah deh nggak apa-apa aku diem ya, kayak gitu. Dirayu kembali atau ya sudah hidup bersama anak-anaknya atau apa solusinya? Menyibukkan diri misalnya supaya nggak pusing atau cari suami baru sama-sama aki-aki. Ya kali-kali ada ketemu aki-aki sama nenek misalnya gitu. Kan ada juga aki-aki yang nggak ada pasangan. Jadi ini maksud saya meskipun nggak gampang ya ngomong apa meraktekin, tapi agama menyodorkan kita begini. Qayyim itu mengatakan gini, kalau ada kondisi buruk, pertama setelah kita ridha kepada keputusan Allah, segeralah langsung cari solusi. Tidak ada jeda untuk meratapi. Ya, maksudnya gitu. Nggak ada sudah. Nggak ada jeda meratapi. Karena begitu meratapi, jadi pusing tentang kemana-mana tuh. Nah ini memang proses matang. Jadi saya sarankan ibu misalnya, nggak tahu ini kasusnya siapa. Setelah sudah ridha kepada Allah, segera solusinya. Solusinya, kalau masih merasa nyaman dengan pasangan lamanya, dicoba dicari solusi. Kalau perlu, saya siap untuk memfasilitasi. Kasihan orang tua kan. Beh, kawin lagi beh. Nah, gitu bisa aja. Gitu kan. Kawin lagi. Atau gimana, atau cariin suami baru juga nggak apa-apa. Yang penting jangan meratapi, jangan sedih berlama-lama. Agama ini datang karena supaya kita nggak sedih. Saya ulang lagi ya, agama ini datang supaya kita itu nggak sedih. Bahagia sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kita lanjut pertanyaan di Zoom meeting dulu ya. Ada di Masjid Al-Ikhlas, sementara kita kasih kesempatan yang di Zoom meeting. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ade Baroh, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam rangka mencintai Allah, saya melihat di medsos ada seseorang yang sangat cinta dengan Allah sampai hilang ingatan atau gila dan hanya mengingat Allah. Beliau setiap hari hanya bersenandung mengingat Allah. Apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya sangat ingin iktikaf, tapi yang dekat dari rumah saya hanya musola. Lalu pengurus mengadakan qiyamul lail setiap malam selama 10 hari terakhir. Apakah bisa dikategorikan sebagai itikaf? Itu saja dua pertanyaan dari Ibu Adan. Ya, coba dipastiin itu gila betul atau hanya tampak gila. Kalau gila betul, itu nggak dapat dibenarkan. Karena orang paling soleh namanya Rasulullah. Setelah itu namanya Abu Bakar. Nggak gitu-gitu amat. Gitu. Nggak gitu-gitu amat. Tapi memang kalau gila betul, berarti ada yang salah. Terus mahabbahnya. Meskipun memang ada kejadian. Itu namanya tasyaddud fiddin. Berlebihan dalam agama. Pernah menimpa. Namanya orang ingin maksimal kelewatan. Ya, yaitu satu kesalahan yang kelewatan. Tapi ya semoga Allah maafkan kalau sampai segitu. Apa namanya? Gila beneran. Tapi kalau tidak gila beneran secara medis, itu bisa majeduk. Itu dunia kewalian. Majid itu orang yang tampak gila, dan nggak gila. Lebih ke arah saking fokusnya kepada Allah, yang lain lupa. Tapi nggak gila. Jadi makanya dicek dulu tuh. Kalau medis mengatakan gila, berarti dia berlebihan. Harus taubat. Nggak boleh sampai kayak gitu, nggak boleh. Tapi kalau majdub itu nggak gila. Majdub itu adalah orang yang saking cintanya kepada Allah, dengan kepada Allah, sehingga dia sampai melewati batas-batas normalnya orang. Karena orangnya sudah nggak dianggap. Dan itu mungkin secara ilmu. Sehingga pakaiannya sudah ala kadarnya, ya kadarnya udah nggak penting hidup ini. Kesengsem dengan Allah SWT. Majdub. Kalau majdub masih dapat dibenarkan. Meskipun tetap itu
Ada dua pandangan para ulama. Kalau beberapa ulama ahli hadis nggak setuju yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Tetap referensinya Rasul dan para sahabatnya. Orang yang mencintai Allah namanya Rasulullah dan nggak majdzub. Ya tetap aja normal sebagai manusia ya. Gitu. Tapi sebagian mengatakan ya setiap orang memang dikasih jalan toh nggak melanggar syariat. Dia masih sholat masih apa kecuali udah nggak sholat nggak apa-apa. Gitu. Nah, tipe-tipe wali majid begini memang bikin pusing di kanan kiri. Tapi kalau sosok-sosok kayak Hasan Al-Basri, Malik, Syafi'i itu kan kewaliannya normal. Jadi kita ya normal gitu. Memang ada namanya gitu. Ada memang bentuk-bentuk wali yang beda. Wali khusus. Kayak kemarin tuh. Ya normalnya Nabi ya Musa, Adam sampai Rasul. Ada Nabi Khidir. Nah, gitu ya kayak gitu-gitu. Memang ada beberapa tipe penerus Rasul yang pakai lajurnya Nabi Khidir, enggak lajurnya Nabi Musa. Gitu kira-kira kalau mau dibuatkan kayak gitu. Dan Nabi Khidir, Nabi Musa, Allah izinkan itu berada dan dua-duanya menggunakan jalan berbeda dan tidak perlu akur. Saling memahami aja. Nah, sebagian ulama memang akhirnya nggak setuju kayak gitu, terutama ulama-ulama hadis, ulama fikih. Tapi yang tahu dunia kewalian emang ada kayak gitu. Dan itu tidak gila. Cuman tampak tidak wala. Tapi enggak gila. Emang normal loh dia sholat bener semua. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Namanya majdzub itu. Yang berikutnya tentang itikaf. Sebagian ulama mengatakan itikaf di musola boleh. Gitu. Tapi yang jelas-jelas sangat boleh di masjid jami yang ada Jumatannya. Kenapa itikaf di musola itu sebagian nggak membolehkan? Karena pasti dia keluar Jumatan. Gitu. Sehingga tempat itu tidak memungkinkan dia akan 20 hari dengan asumsi yang kayak Rasul itu. Jadi perkara. Nah, kalau wanitanya gimana? Kan wanita kan nggak sholat Jumatan. Nah, gitu. Makanya yang mengatakan boleh ya karena itu tempat ibadah. Aslinya kan gini aslinya. Istilah untuk tempat ibadah itu cuma dua. Aslinya itu. Masjid sama musola. Masjid itu masjidnya Nabi itu yang dibangun sama Nabi. Di dalamnya ada Jumatan. Ya. Yang kedua namanya musola. Itu lapangan Rasul samping masjid. Yang dipakai Idul Adha sama Idul Fitri. Jadi musolanya Rasul itu lapangan. Nah kita itu namanya musola. Lapangannya Blok O itu. Tapi dulu tempat kami nggak pakai basket. Jadi agak beda. Itu lapangan basket atau musola. Masalahnya double fungsi. Dulu lapangan Nabi hanya untuk Idul Fitri. Amat dipakai latihan perang itu semua. Gitu. Ada di situ. Nah lahir kita satu situasi yang tidak cocok dengan dua konsep ini. Ada masjid di mana sholat 5 waktu berdiri tapi nggak Jumatan. Kenapa nggak Jumatan? Karena mulailah dipahami Jumatan itu harus berbatas. Nggak boleh per tempat sholat jadi Jumatan tuh bubar nanti masyarakat. Makanya lahir konsep masjid jami dan masjid namanya. Kayak kita misalnya kalau saya di Madinah itu setiap fakultas ada masjidnya. Tapi nggak ada Jumatannya. Jumatannya di masjid kampus. Nggak boleh Jumatan di masjid kuliah, nggak boleh. Nah itu namanya masjid. Yang ini namanya masjid jami. Lahirlah nama istilah masjid. Jadi masjid Rasul itu namanya masjid jami sekarang. Karena ada Jumatannya. Masjidnya kita yang masjid kayak yang nggak ada Jumatan, itu dulu konsepnya nggak ada zaman Rasul. Adanya langsung adalah tempat ibadah yang tidak 5 waktu. Contohnya musola kantor. Nah, itu namanya musola. Nah, sehingga para ulama itu itikaf Nabi kan di masjid, yang masjidnya jami, ya kan? Sehingga yang sepakat itu yang masjid jami, karena masjidnya Nabi jami untuk istilah masjid sekarang. Gitu. Nah, yang masjid yang tidak jami itu menjadi khilaf karena nanti nggak lengkap persyaratannya, ada Jumatan itu. Tapi sebagian membolehkan. Kemudian tadi yang lain-lain ya silakan aja. Wallahu a'lam. Ustadz, ini ada yang kurang jelas nih. Dia bertanya kembali nih Ustadz dari Ibu Endah Ermawati.
Begini Ustadz, mohon diulang 9 makom utama tadi Ustadz, yang Ustadz sampaikan di Oke, akhir. yang pertama ya, niat as-shadiqah, niat yang benar, jujur. Kalau niat itu benar, sehingga jadi amal. Kedua, ikhlas. Langsung ya, syukur, sabar. Terus kelima, mencintai Allah. Keenam, takut pada Allah. 7, berharap pada Allah. 8, tawakal pada Allah. 9, zuhud. 9 ini kayak janjian. Dimasukkan Imam Baihaqi di Syu'abul Iman. Gitu. Nah, yang makom yang lain, yang di luar 9, namanya makom kesempurnaan. Itu totalnya 120 makom. Wallahu a'lam. Yang wajib aja dulu. Syukran Ustadz. Satu lagi di Zoom meeting dari Ibu Sismiliana. Pertanyaannya, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ya. Dalam proses muraqabah, mana yang muncul duluan antara mencintai Allah atau takut kepada Allah? Jazakallah khair. Muraqabah itu bisa rutenya bisa dari mana aja, Bu. Tergantung masing-masing dapat karunia makom apa dulu. Kalau misalnya ia dapat karunia makom takut, dia bisa muraqabah dari takut. Atau dia muraqabah dari mahabbah, oh Masya Allah, kalau muraqabah dari mahabbah. Tapi muraqabah sendiri kan itu praktek, karena ia terus merasa diketahui Allah. Gitu. Keyakinan akan ilmunya Allah kepadanya. Sehingga lahir muraqabah. Nah, dari muraqabah bisa ngelingker balik menjadi rasa takut. Gitu. Atau naik lagi menjadi mahabbah. Itu juga boleh. Jadi di tazkiyatun nafas itu sistem muter-muter gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, syukran. Pokoknya orang majelis formula hati orangnya itu kritis-kritis. Kalau namanya pengajian itu separuhnya pertanyaan. Luar biasa. Padahal. Iya Ustadz, terima kasih. Silakan mungkin dari jamaah di Masjid Al-Ikhlas. Siapa? Bukan. Ada dari Ustadz Hamam. Ya, Ustadz. Masya Allah. Nah. Ya, Ustaz, terakhir, Ustaz. Oh, iya. Singkat aja, Ustaz. Nah. Kalau kita lihat tadi di surah Al-Baqarah yang Ustaz sebutkan tadi, radhiyallahu anhum wardu'an. Nah. Dzalika liman khasyya rabbah. Iya. Ya ada khasyya. Sementara di ayat yang lain kan orang-orang beriman itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Oh, iya. Tidak pernah takut dan tidak pernah sedih. Nah, beda mohon diterangkan Ustaz, antara khauf dengan apa tadi? Khasyah. Khasyah. Kita Ustaz. Jadi khosyah sama khauf terjemahnya sama-sama takut. Apa itu bedanya tinggi, jauh. Khauf itu takut kepada Allah dengan cara tidak melanggar. Tidak maksiat. Takut maka nggak berani melanggar. Nah, pelanggaran atau bahasa Arabnya maksiat itu terjadi karena meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan. Jadi kalau situasinya takut, prakteknya tidak melanggar, itu namanya khauf. Tapi kalau khosyah, itu takut dengan cara mendekat. Karena kita takut kepada Allah, maka dekat aja supaya enggak dimurkai. Nah, kalau namanya mendekat, itu berarti tidak melanggar plus. Yakni bukan sekedar mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan, dia juga mengerjakan sunnah dan meninggalkan makruh. Itu berarti sudah masuk kategori mendekat. Jadi kalau khosyah itu levelnya sudah wajib sudah selesai, dia sudah masuk ke sunnah. Levelnya sudah berhenti haram, masuknya berhenti makruh. Itu sudah takorup sudah. Bahkan takorup lebih bagus lagi, naik level di atasnya lagi satu. Yakni menjadikan mubahat sebagai mustahabat. Mubahat itu, kalau dalam konteks ilmu fikih itu, apa aja yang tidak ada hukum wajib sunnahnya itu. Kayak kerja, kayak aja itu namanya mubah. Jalan pagi, nongkrong, ngopi, itu namanya mubahat. Nah, mubahatnya orang-orang takorup itu dijadiin sunnah. Ya Allah, aku minum di majelis kopi, semoga masjid ini syiar. Nah, gitu kira-kira gitu. Jangan cuma minum kopi doang di mari, nanti nggak dapat pahala.
mensyiarkan masjid dengan minum kopi di masjid. Cocok gak sih? Cocok. Oh masih masuk. Ya sudah, berarti antum niat itulah. Niatnya syiar masjid. Gitu, gitu. Apalagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Ada lagi di Masjid Al-Ikhlas? Pak, oh nggak ada di belakang saya. Ya, Pak FHM. Silakan Pak. Panggilannya sekarang beda. FHM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara kita bersikap respect terhadap sebuah keputusan Allah, Ustadz? Masya Allah. Yang kedua, kemarin Ustadz menerangkan ada iman, ada nifak, ada kufur. Dan itu urusannya semuanya hati. Iya. Sesungguhnya di mata Allah ini kita makhluk rohani atau makhluk setengah rohani yang dimasukkan ke jasad kasar. Jasmani. Tapi karena akhirnya ketika hidup sehari-hari kita lebih banyak terjebak pada materialisme. Pendidikan jadi semuanya materialistis. Iya. Akhirnya tazkiyun nafas susah payah diterima orang Iya. karena sejak kecil kita sudah sangat material. Jasmani. Padahal yang Ustadz sampaikan itu sering kali kita dengar, ikhlas, syukur, sabar gitu. Tapi akhirnya jadi sesuatu yang sangat jauh gitu. Ya, macam. Ya, gimana tuh Ustadz? Masya Allah. Respect pada keputusan Allah ya. Respect itu bisa ridho, bisa syukur ya. Karena jadi gini, kalau ada satu kata di luar kata syariat, itu harus dimasukkan ke kata syariah. Supaya kita definisi apa? Respect itu bisa masuk syukur ya. Atau bisa masuk ridho. Kan ada dua itu. Syukur atau ridho, atau sabar sampai ridho. Gitu. Kalau sabar itu yang sesuatu mungkin yang nggak kita inginkan. Nah, supaya sampai ke situ, itu memang itu proses yang harus ditekuni. Jadi harus masuk ke satu kerjaan besar tazkiyatun nafas. Karena itu kan bagian dari makom yang nanti Allah hadiahi kita sifat itu. Nah, kalau kita bicara tazkiyatun nafas berarti ada 3 metode utama itu. Pertama adalah membersihkan hati dari penyakit hati pakai taubat, dimulai dari taubat. Kedua, baru setelah taubat maka melatihkan sifat baik itu satu persatu. Nah, nanti perkis baru kita bahas tuh. Kalau syukur gimana caranya? Yang ketiga, pakai tahakkuk wa takhalluk, jadi dengan asmaul husna dan akhlak Rasulullah. Mengimplementasikan asmaul husna. Nah, sekarang masuk setelah sudah orang taubat seterusnya, ingin melatihkan sifat syukur. Nah, ini bab setiap makom ada latihannya masing-masing. Yang pertama kalau syukur itu latihannya menghitung nikmat Allah. Di kerja setiap hari menghitung aja. Sampai nanti otak kita itu secara tidak sadar terbentuk sebuah pernyataan otak, mindset, bahwa karunia Allah itu banyak tak terkira. Dan ujiannya sedikit. Kalau orang tidak pernah menghitung nikmat Allah itu, otaknya kebalik. Ujian Allah banyak, karunianya dikit. Jadi seakan-akan dia itu lebih banyak ujiannya. Padahal fakta hidupnya itu lebih banyak karunianya. Nah, ini ngomongnya gampang nih, prakteknya enggak. Orang sakit gigi, itu yang sakit satu apa 36 sakit semua? Orang namanya aku sakit gigi, itu yang sakit satu apa 36 gigi sakit semua? Satu kan? 36 sehat, yang satu sakit. Berarti kan yang sehat 35. Tapi orang nyebutnya apa? Sakit gigi. Jadi masalah mendominasi otak. Yang bagus itu karunia mendominasi otak. Kita ini berlimpah karunia. Yang sakit gigi satu. Jadi aku tuh sehat gigiku. Cuma satu doang yang sakit. Gitu kira-kira otaknya gitu. Gitu. Sekarang kita merasa ada masalah keuangan. Padahal istri masih ada, anak ada di situ. Aku insya Allah berlimpah karunia. Cuma satu aja masalahnya. Jadi nggak apa-apa, satu doang. Ini lebih karunia. Gitu. Itu memang mendesain otak kayak gitu. Kedua,
sering baca tahmid. Saya membentuk hati supaya hamdalah setiap hari. Itu yang hikmahnya hamdalah setiap hari. Gitu. Yang ketiga, mencari hikmah atas keputusan. Nah ini memang agak sedikit perlu waktu. Tapi kalau kita sering, lama-lama tahu. Keputusan Allah yang diperjalankan kepada kita itu ada hikmahnya. Cari aja. Nah kalau orang bagus ya cepat. Tapi enggak ya bisa 15 tahun baru ketemu hikmahnya. Oh, kenapa aku dinikahkan sama orang cerewet ini? Itu baru, atau hikmahnya setelah 15 tahun. Selama ini kan apa gitu. Kenapa kak aku dinikahkan sama laki-laki pelit? Itu baru hikmahnya setelah 15 tahun. Oh, ternyata itu. Kumpul duitnya ternyata gitu. Jadi makanya antum perhatikan Rasul waktu perang Uhud ngeluh nggak? Enggak. Waktu habis perang Uhud ngeluh nggak? Enggak. Karena itu keputusan terbaik. Terbongkarnya munafik itu di perang Uhud. Selesai. Kalau nggak terbongkar, bahaya Madinah itu. Bisa rusak di dalam. Masya Allah. Jadi kira-kira prakteknya kayak gitu. Berikutnya masalah jasmani rohani. Jadi kalau para ulama mengatakan aslinya manusia itu rohani. Jangan dibalik. Karena aslinya kita roh. Roh sehingga jadi rohani. Bersifat roh. Badan itu didatangkan oleh Allah dan pergi lagi. Jadi bukan asalnya kita itu fisik. Bukan. Aslinya kita itu roh. Roh terus berjalan kan. Makanya nggak sedikit mengatakan kita itu makhluk yang diabadikan oleh Allah. Ada yang mengatakan berlebihan, kita makhluk abadi. Enggak, kita makhluk yang diabadikan oleh Allah. Roh itu diabadikan oleh Allah. Yang rusak itu fisiknya. Rohnya mah terep kan. Roh, berabad-abad di alam roh. Kita dibuatkan oleh Allah fisiknya, difisikkan, rohnya dikirim, kita hidup. Jadi yang hidup itu kan rohnya, bukan fisiknya. Begitu rohnya pergi, fisiknya hidup enggak? Enggak. Jadi fisik ini tuh nggak bisa hidup. Itu kira-kira gitu. Fisik akhirnya dibalikin rusak. Nanti dikasih fisik lagi di akhirat. Nah waktu di akhirat itu fisik sama rohnya udah nggak pernah bisa keluar. Udah nempel aja terus di situ. Makanya nggak mati-mati. Makanya kenapa di neraka itu orang nggak mati? Jawabannya apa? Karena rohnya nggak dicabut sama Allah Ta'ala gitu. Jadi orang mati bukan karena fisiknya rusak, rohnya dicabut. Gitu kira-kira gitu. Seandainya fisik ini rusak, kalau nggak dicabut tetap orangnya hidup. Nah, jadi susah. Iya, betul. Makanya hikmah Allah akhirnya dicabut supaya nggak rusak. Karena materialisme mendominasi pemahaman dalam hidup yang melahirkan akhirnya dia Tuhannya harus disentuh. Itu kan materialisme itu. Kenapa akhirnya ada patung? Itu materialisme itu sebenarnya. Kalau karena dia nggak bisa nyentuh Tuhannya akhirnya jadi ateisme gitu. Akhirnya orang menganggap manusia itu fisik sebelum roh. Itu terjadi hari ini. Nah, Sayyid Qutb mengatakan, kenapa ilmu psikologi itu gagal memahami manusia? Karena nggak pernah bertanya kepada pencipta manusia. Dia menggunakan sudut pandangnya. Mendekati manusia menggunakan data-data setiap hari. Gitu. Makanya sering gagal memahami dinamika sekarang banyak penyakit dan macam-macam itu. Jadi kalau ditanya, mengasihnya manusia itu roh. Makanya kita mendekati manusia harus roh dulu sebelum fisik. Kalau fisik dulu sebelum roh, ya bubar kayak sekarang. Ya maksimal kalau kita mengatakan ya harus seimbang antara roh sama fisik. Tetapi sebenarnya fisik itu nggak besar dominasi kehidupan manusia itu. Yang besar itu rohnya itu. Nah, sehingga memang agama akan lebih banyak fokus ngurusin rohnya. Fisiknya, ilmu pengetahuan bisa ngurus. Wallahu a'lam bishawab. Nah, meskipun agama tetap ngurusin fisik dalam bentuk-bentuk panduan-panduan umum ya, kayak kesehatan, kayak makanan, macam-macam kan juga dipandu sama agama. Tapi lagi-lagi tidak fisik murni sampai rohnya nggak disebutkan. Allahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi penanya juga di Zoom meeting dan juga di Masjid Al-Ikhlas, dan memang waktu kita juga sudah lewat dari jam yang telah kita sepakati di pukul 6.30. Saat ini sudah pukul 6.33.
Dan ada yang mengingatkan bahwa dari Ibu Sisi Miliana bahwa eh, pembahasan tadabbur surat Al-Kahfi dari ayat 1 ini sudah kita laksanakan dari tanggal 24 Maret 2023. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Ya, ternyata sudah 2 tahun yang lalu kita laksanakan, kemudian tahun yang lalunya 24 bukan Al-Kahfi Oh, Ustaz, bukan maaf salah Al-Kahfi ya. ya. Baru tahun ini kita mulai Al-Kahfi lagi. Ya, kan dulu Ya. loncat, pindah ayat. Alhamdulillah hari ini kita selesai sejak kita laksanakan pada tanggal 3 Maret yang lalu di 3 Ramadan dan hari ini berakhir di hari Jumat tanggal 21 Ramadan. Alhamdulillah pada seluruh jamaah kita sudah bisa mentadaburi ilmu, terutama kita sampaikan terima kasih jazakallah untuk Ustadz Musinin yang telah membimbing kita dalam mentadaburi surah Al-Kahfi dari ayat 1 di 2 tahun yang lalu sampai selesai di tahun ini. Alhamdulillah. Dan kami juga dari DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Majelis Formula Hati atas kerjasama kita selama 3 tahun terakhir ini melaksanakan kegiatan tadabur dan dilaksanakan bertepatan pada saat itu memang kita masih pandemi COVID ya, jadi masih kita laksanakan dan itu menginspirasi kita melaksanakannya secara Zoom meeting seperti ini dan secara offline di Masjid Al-Ikhlas. Demikian dari kami dan saya secara pribadi mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara ini dan juga kami seluruh tim Humas DKM Masjid Al-Ikhlas juga mohon dimaafkan apabila segala kesiapan dalam penyediaan sarana untuk Zoom meeting ini masih jauh dari sempurna. Sebelum kita tutup, kami mohon Ustadz Musinin bisa mendoakan kita semua yang hadir di sini, baik di Masjid Al-Ikhlas maupun di Zoom meeting, dan juga mungkin jamaah kita yang tidak sempat hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Masya Allah, jemaah sekalian, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkina khairu man zakkaha ya Rahman ya Rahim irhamna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma nas'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukri husni ibadatik. Allahumma wafiqna fi Ramadan وفقنا في رمضان بالقيام والصيام والعبادة يا أرحم الراحمين. تقبل منا صيامنا وقيامنا سائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. الله حي قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أشرك لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم سدد عنا ديوننا وسدد عنا تكاليفنا وسر عوراتنا وسهل لنا أمورنا واقضي حوائجنا. اللهم يا فتاح يا منان افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا أبواب رزقك وافتح لنا أبواب كرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. انصر المسلمين في فلسطين وفي غزة في رفح في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jazakallah Ustadz. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan tadabbur kita setelah Al-Kahfi
Dan pada seluruh jamaah kembali kami ucapkan terima kasih baik yang di Zoom meeting maupun yang berada di Masjid Al-Ikhlas. Dan insya Allah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Kembali kita akan mentadaburi surat-surat yang lain. Atas nama kerabat kerja, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.